Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia. Pada video kali ini, Pak Adi akan menjelaskan pelajaran keempat, Ayo Membayar Zakat untuk kelas 6 dengan materi orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah berzakat. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Anak-anak cerdas yang soleh dan soleha, orang yang membayar zakat disebut dengan muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Mustahik zakat terdiri dari 8 golongan yang biasa disebut dengan asnaf 8. Terdapat di dalam firman Allah, Quran Surat At-Taubah ayat ke-60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Anak cerdas yang soleh dan soleha, dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa macam-macam orang yang berhak menerima zakat adalah: 1. Fakir, yaitu orang yang sengsara hidupnya atau orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki harta dan memiliki penghasilan namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, amil, yaitu panitia yang mengurusi zakat, baik pengumpulan maupun penyaluran zakat. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam karena imannya belum kuat, maka mereka diberikan zakat. Yang kelima, riqab, yaitu budak yang dijanjikan merdeka oleh majikannya dengan syarat apabila mampu menebus dirinya sendiri. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang banyak memiliki hutang namun hutang yang dimiliki bukan untuk maksiat. Yang ketujuh, fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah untuk keperluan agama Islam. Golongan ini mencakup kepentingan umum seperti orang-orang yang mendirikan musola, orang-orang yang mendirikan masjid, para pendakwah di jalan Allah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu para musafir yang kehabisan bekal. Musafirnya bukan untuk maksiat. Seorang yang sedang menuntut ilmu
Namun, kehabisan bekal dalam pembiayaan sekolah juga termasuk ke dalam golongan Ibnu Sabil. Anak cerdas yang soleh dan soleha, kita masuk pembahasan selanjutnya tentang hikmah berzakat. Adapun hikmah menunaikan zakat, pertama, menolong orang yang susah dan lemah dalam hal ekonomi. Yang kedua, membersihkan diri orang yang berzakat dari sifat kikir dan sifat tercela, serta mendidik diri untuk selalu tolong menolong. Yang ketiga, sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada orang yang mengeluarkan zakat. Yang keempat, mencegah timbulnya kejahatan akibat lemahnya ekonomi. Yang kelima, untuk mendekatkan hubungan sosial antara orang miskin dengan orang kaya sehingga tidak ada kesenjangan di antara mereka. Yang keenam, mendorong manusia untuk jujur dan tanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cerdas yang soleh dan soleha, itulah tadi pembahasan tentang pelajaran 4, materi nama-nama orang yang berhak menerima zakat dan hikmah berzakat. Semoga anak cerdas yang soleh dan soleha bisa memahami video ini dengan baik, menyimak dengan baik, serta selalu rajin belajar dan selalu bahagia. Terakhir, kita tutup materi ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.